Halo teman-teman pejuang CPNS, Muhammad Natsir pernah berkata, untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak. Mengutip dari perkataan Muhammad Natsir tersebut, maka jika teman-teman ingin menjadi PNS, maka harus diperjuangkan dulu. Salah satu perjuangannya belajar untuk mempersiapkan seleksi CPNS yang akan segera diadakan oleh pemerintah. Teman-teman pejuang CPNS, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Langsung saja soal yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, masih banyak kasus penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu penyimpangan terhadap sila ketiga. Di bawah ini, kasus penyimpangan terhadap sila ketiga pernah terjadi di Indonesia adalah, sebelum masuk ke pilihan jawaban, saya akan membahas dulu sila ketiga itu isinya apa. Di sini saya mengutip dari Wikipedia. Isi sila ketiga menurut ketetapan MPR nomor 1 /MPR /2003 adalah berisi 7 poin ya. Poin yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang pertama. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sila ketiga berlambang pohon beringin ya. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lanjut ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, kerusuhan di Tolikara, Papua. Oke, kita cari tahu dulu kerusuhan di Tolikara, Papua itu apa. Saya mengutip dari BBC Indonesia ya, bahwa kerusuhan di Tolikara, Papua itu banyak hal yang masih simpang siur, tapi di BBC Indonesia mengutip bahwa kerusuhan dilaporkan terkait sengketa pembagian dana desa antara warga distrik Gika dan distrik Panaga yang masing-masing terdiri dari 10 desa. Nah, ini kerusuhan seperti perang adat ya. Jadi ini kemungkinan masuk ke penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Jadi untuk pilihan jawaban A itu kita simpan terlebih dahulu, kita beri warna kuning karena kita simpan jawabannya. Lanjut ke pilihan B, kasus perbudakan buruh panci. Dilansir Metro Tempo bahwa perbudakan buruh panci ini karena motif ekonomi. Pemilik pabrik ingin untung besar dengan biaya yang sedikit. Untuk pilihan B tidak masuk ke sila ketiga ya, jadi langsung kita beri tanda merah karena jawaban itu salah. Lanjut ke pilihan jawaban C, kasus pelecehan seksual di sekolah Jakarta International School. Kita cari tahu kasus pelecehan di JIH melalui Wikipedia. Jadi kasus pelecehan seksual adalah dugaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School terhadap anak didiknya. Jadi kasus ini tidak termasuk pelanggaran sila ketiga ya. Untuk jawaban C saya beri tanda merah karena tidak termasuk penyimpangan sila ketiga. Lanjut ke pilihan jawaban D.
Kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumatera Selatan. Dilansir Kompas, kasus ini motifnya adalah dendam kepada polisi yang pernah memproses pelaku dalam kasus penganiayaan. Ini juga bukan termasuk pelanggaran sila ketiga. Jadi untuk pilihan jawaban D kita beri tanda merah karena jawaban itu tidak benar. Lanjut ke pilihan jawaban E, KKN dinasti Ratu Atut Choisyah. Jadi dilansir dari kompas.com, ini adalah korupsi gubernur Banten. Isinya tentang korupsi ya. Jadi ini juga bukan termasuk pelanggaran sila ketiga. Jadi untuk pilihan jawaban E kita beri tanda merah ya, menandakan bahwa jawaban itu salah. Jadi untuk soal ini itu yang benar adalah A, kerusuhan di Tolikara, Papua. Saya lanjutkan pembahasan untuk soal yang kedua. Berikut ini adalah kewajiban moral yang didasarkan kepada sila pertama, kecuali. Sebelum masuk ke pilihan jawaban, kita akan membahas dulu apa itu Pancasila. Pancasila menurut Wikipedia, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila pertama bunyinya berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Diuraikan nomor 1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan diperbaharui menjadi ketetapan MPR nomor 1 /MPR /2003. Sila pertama lingkupnya yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nomor 7, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, kita langsung ke pilihan jawaban A. Menjalin kerjasama antar umat beragama. Ini yang ditanyakan kecuali ya, jadi ini saya beri tanda merah berarti salah. Pilihan jawaban B, toleransi dan saling menghormati. Ini juga masuk ya ke sila pertama, jadi ini saya beri tanda merah karena ini juga salah. Pilihan C, menimbulkan kesadaran bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Ini juga masuk ke sila pertama, jadi saya beri tanda merah karena yang ditanyakan kecuali. Pilihan jawaban D, memelihara kerukunan. Ini juga masuk ke sila pertama, jadi saya beri tanda merah. Pilihan jawaban E, merayakan hari raya semua agama bersama-sama. Ini yang tidak termasuk sila pertama ya, karena hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu secara pribadi, jadi nggak bersama-sama. Jadi misalnya agama A merayakan hari rayanya dan agama B merayakan hari rayanya, itu berjalan sendiri-sendiri ya, tidak bersama-sama, karena keyakinan itu kan sesuai dengan hubungan
hubungannya dengan Tuhan. Jadi yang E yang salah. Ini tidak termasuk dalam sila pertama.